Suatu hari di negara Inggris tahun 1935, seorang gadis muda bernama Bryony Tellis sedang mengetik sebuah naskah drama untuk menyambut kedatangan kakak laki-lakinya yang akan pulang ke Inggris. Bryony adalah putri bungsu keluarga Tellis yang terlahir dari orang terpandang. Hari itu Bryony baru saja menyelesaikan naskah drama pertamanya dan ia ingin menunjukkannya pada Nyonya Tellis. Ketika itu Bryony bertemu dengan Robbie, anak dari kepala pelayan keluarga Tellis yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Sudah sejak lama Bryony menyimpan rasa suka kepada Robbie, tapi umur mereka terpaut terlalu jauh. Kemudian terlihat Bryony yang mengajak sepupunya Lola dan dua adik kembarnya untuk berlatih drama yang akan mereka pentaskan beberapa hari lagi. Tapi sepertinya si kembar sama sekali tak berminat terhadap drama yang sudah dibuat oleh Bryony. Mereka hanya ingin bermain di luar rumah. Sementara itu di sudut rumah yang lain, ada Celia Tellis, kakak perempuan Bryony. Celia dan Robbie sangatlah akrab karena keduanya seumuran, bahkan pergi ke sekolah yang sama. Robbie yang walaupun hanyalah anak pelayan, tapi ia sangatlah pintar, sehingga membuatnya mendapat support pendidikan dari ayah Celia. Hubungan Celia dan Robbie sendiri layaknya anjing dan kucing yang walaupun hangat tapi juga penuh dengan perdebatan-perdebatan kecil yang menjengkelkan. Itu termasuk satu hari mereka berebut untuk mengisi air di vas bunga yang kemudian malah membuat vas bunga itu pecah dan salah satu pecahannya masuk ke dalam kolam. Celia lalu nekat mengambil pecahan vas bunga itu, meskipun itu harus membuatnya membuka baju luarnya di hadapan Robbie dan basah sekujur badan karena air kolam. Dengan wajah kesal, Celia lalu pergi sembari mengambil gagang vas bunga yang dipegang oleh Robbie. Kejadian yang baru saja terjadi antara Celia dan Robbie ternyata dilihat oleh Bryony dari jendela kamarnya, yang sayangnya salah diartikan oleh adik Celia tersebut. Karena dari jarak pandang sejauh itu, adegan buka baju yang dilakukan Celia seperti sebuah ancaman seksual dari Robbie terhadap Celia. Beberapa waktu berselang, tampak kakak tertua Bryony yaitu Leon Tellis baru saja tiba di rumah. Leon membawa serta temannya yang bernama Paul. Paul juga adalah seorang terpandang dan berkelas. Paul sangat ramah. Ia menyapa semua orang yang ada di rumah itu, termasuk Lola dan adik kembarnya. Ketika itu tampak sekali ada rasa suka antara Paul dan Lola, tapi sifat pemalu Paul menghalanginya. Ia lalu memberikan sebuah coklat pada Lola sebagai tanda keramahan dan ketertarikannya. Sementara itu di rumahnya, Robbie mencoba menulis permohonan maafnya kepada Celia atas insiden pecahnya vas bunga milik keluarga Tellis. Banyak sekali draft yang telah dibuat oleh Robbie untuk menyusun kata maafnya, namun tak ada yang menurutnya benar-benar bagus. Di tengah kebingungan merangkai kata untuk Celia, ia mencoba menulis sebuah kalimat yang justru bukan kata-kata permintaan maafan, tapi malah perasaan terjujurnya atas ketertarikannya pada Celia. Ia menulis itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Celia. Sebuah tulisan puitis tapi vulgar tentang betapa cantiknya Celia dan seluruh lekuk tubuhnya. Surat cinta dengan kalimat cabul yang jelas tak akan Robbie berikan pada siapapun. Kemudian ia lipat dan nanti ia ingin baca lagi. Robbie kemudian melanjutkan menyusun sebuah surat maaf yang rapi dan sopan untuk anak majikannya itu dan menyisipkan kalimat cinta yang tersirat yang mudah-mudahan dipahami oleh Celia. Kemudian tampak Robbie yang menyapa ibunya sebelum ia bersiap untuk datang ke acara makan malam keluarga Tellis. Tak lupa ia membawa surat permintaan maafannya. Tapi ketika di tengah jalan, Robbie berubah pikiran untuk tidak menyerahkan surat itu secara langsung kepada Celia, tapi melalui Bryony yang ia temui saat di perjalanan menuju kediaman keluarga Tellis. Bryony pun tampak berlari untuk segera mengantar surat itu kepada kakak perempuannya. Namun beberapa saat kemudian, Robbie baru sadar bahwa ia telah memberikan surat yang salah, surat yang berisi kalimat vulgar untuk Celia dan bukan kalimat maaf. Tapi Robbie terlambat memanggil Bryony yang kini sudah sampai di rumah. Kemudian terlihat Bryony yang membaca surat pemberian Robbie sebelum diberikannya kepada Celia. Sebagai anak yang belum dewasa, Bryony tentu syok setelah membaca surat milik Robbie. Bryony lalu memilih menceritakannya kepada Lola yang sama-sama masih di bawah umur. Lola yang setelah diceritakan semuanya oleh Bryony, termasuk kejadian di kolam antara Celia dan Robbie, akhirnya bersepakat dengan Bryony untuk menganggap Robbie sebagai pria aneh yang cabul. Sementara itu Robbie yang menyadari kesalahannya
lalu meminta maaf kepada Celia secara langsung. Tampak ada ketegangan di wajah Celia, takut pembicaraan mereka didengar orang lain. Kemudian Celia mengajak Robbie ke ruang perpustakaan. Robbie sudah siap jika Celia akan memakinya atas surat yang tidak pantas yang telah ditulisnya. Namun yang tak disangka adalah Celia ternyata juga mengutarakan rasa sukanya kepada Robbie. Akhirnya mereka kini tahu bahwa antara mereka memiliki perasaan yang sama. Tapi Briony lagi-lagi menyaksikan Celia sedang berdua dengan Robbie. Kali ini bahkan lebih daripada kejadian di kolam tempo hari. Briony kembali salah mengira jika Celia sedang dinodai oleh Robbie. Untungnya saat makan malam dan ketika semua anggota keluarga berkumpul, Briony tetap menutup mulutnya pada anggota keluarga yang lebih dewasa. Meskipun jelas sekali ada ketidaksukaan Briony pada Robbie yang tak bisa Briony sembunyikan. Kemudian tiba-tiba satu masalah muncul ketika makan malam. Saat itu adik kembar Lola telah menghilang. Mereka semua pun mulai mencari si kembar, termasuk Briony yang seorang diri ikut mencari sepupunya itu. Namun dalam pencariannya, Briony justru menemukan Lola yang sedang dinodai oleh seseorang yang lalu kabur sebelum ketahuan jati dirinya. Briony kemudian menghampiri Lola yang tampak linglung. Lola bahkan tidak tahu siapa orang yang telah menodainya sebab ia diserang dari belakang dan ditutup kedua matanya. Tapi Briony sangat yakin pelakunya adalah Robbie setelah serangkaian kejadian yang Briony lihat hari ini. Kesaksian tersebut kemudian dibawa oleh Briony ke hadapan polisi setelah polisi menerima laporan itu. Dengan penuh keyakinan di wajahnya, Briony mengatakan bahwa Robbie adalah pelaku pemerkosaan yang mereka cari. Patah hati Celia harus menerima kabar jika Robbie adalah pelaku pemerkosa Lola. Tapi Celia juga ragu pada kesaksian adiknya itu. Ditambah ia sudah mengenal betul siapa Robbie yang dikenalnya sedari kecil. Sementara itu terlihat Briony yang sedang di kamar Celia. Ia mencari surat milik Robbie. Setelah menemukannya, Briony kemudian memberikan surat itu kepada ibunya. Tak lama Robbie tiba di rumah keluarga Tellis dengan membawa si kembar yang ia temukan sedang bermain terlalu jauh dari rumah. Robbie melihat betapa orang-orang di rumah keluarga Tellis menunggunya dan menatapnya dengan penuh kecurigaan. Robbie lalu membawa masuk si kembar sebelum kemudian Robbie ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Meskipun Celia mati-matian membelanya, Robbie tetap dijebloskan ke dalam penjara. 4 tahun kemudian, selama Perang Dunia Kedua, Robbie ternyata sudah dibebaskan. Namun dengan kewajiban baru sebagai tentara tambahan Inggris untuk bertempur melawan Jerman di medan perang, yang saat itu di Perancis bagian utara. Terlihat Robbie dan beberapa temannya terpisah dari timnya dan kini sedang bersembunyi. Dalam persembunyiannya itu, Robbie mengenang pertemuannya dengan Celia 6 bulan lalu, tepatnya 3,5 tahun pasca ia dijebloskan ke dalam penjara. Saat menjadi tentara tambahan Inggris kala itu, Robbie menemui Celia untuk pertama kalinya setelah mereka berpisah. Di sebuah restoran, Celia yang kini menjadi seorang perawat kemudian terlihat memegang tangan Robbie, tapi Robbie menolaknya. Mereka pun berbagi kabar tanpa saling memandang satu sama lain. 30 menit yang diberikan pihak rumah sakit untuk Celia beristirahat itulah ia mengutarakan semua perasaannya yang bercampur aduk. Dan ketika Robbie tahu bahwa semenjak ia di penjara, Celia telah dibuang oleh keluarganya dan tak dianggap lagi sebagai bagian keluarga Tellis karena akibat terus membela Robbie dan terpaksa tinggal di sebuah rumah sewa yang kecil. Pertahanan Robbie pun hancur mendengar kisah Celia itu. Ia kini sudah berani menatap Celia yang memang masih sangat dicintainya. Celia pun meminta Robbie untuk kembali padanya sepulangnya Robbie dari berperang nanti. Mereka akhirnya berjanji saling menunggu dan bertemu 6 bulan lagi. Celia kemudian memberikan potret sebuah rumah impiannya yang terletak di pinggir pantai, yang kelak ia bisa berbagi dengan Robbie untuk tinggal bersama. Foto rumah yang diberikan Celia itulah yang terus membimbing kaki Robbie untuk melangkah pulang dan berjalan ke Dungord.
tempat para tentara akan dijemput oleh armada militer Inggris. Celia sendiri mendapat kabar dari Briony yang kini masuk sekolah perawat dan ingin mengikuti jejak Celia sebagai tenaga medis. Puluhan kali Briony mengirimi Celia surat untuk memperbaiki hubungannya dengan kakak perempuannya itu, tapi tak ada satupun surat yang dibalas oleh Celia. Mengingat karena ulah Briony lah akhirnya Robbie masuk penjara. Kemudian setelah ratusan kilo Robbie dan kawan-kawannya berjalan, sampailah mereka di garis pantai Dungord bersama dengan ratusan ribu tentara Inggris lainnya. Mereka tidak tahu kapan datangnya armada militer Inggris yang akan membawa mereka pulang. Robbie melihat wajah-wajah para tentara yang putus asa karena ketidakpastian akan nasib mereka. Wajah tertekan akibat perang yang mereka alami. Berhari-hari sudah Robbie dan tentara-tentara yang lain menunggu ketidakjelasan nasib mereka, tanpa pasokan makanan yang cukup dan air bersih yang sulit didapat. Itu semua membuat kondisi Robbie semakin memburuk. Ia berhalusinasi bertemu dengan sang ibu yang menyambutnya pulang. Salah satu kawan Robbie yang mengetahui jika kondisi Robbie sedang tidak baik, lalu meminta Robbie untuk beristirahat. Robbie pun mengiyakannya dan meminta kawannya itu untuk membangunkannya saat pagi hari. Sebelum terlelap, Robbie menatap foto yang diberikan oleh Celia. Ia mengenang semua memori tentang Celia yang tersimpan rapi di kepalanya. Sementara itu di sudut berbeda, Briony yang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang perawat, ia tetap melakoni hobinya sebagai seorang penulis dan membuat sebuah karya. Briony masih tampak seperti yang dulu, yang penuh dengan imajinasi di kepalanya. Namun kini Briony terlihat lebih muram, karena rasa bersalahnya pada Celia dan Robbie belum membuahkan kata maaf. Suatu hari rumah sakit St. Thomas di London tempat Briony bertugas mendapat kiriman pasien yang sangat banyak, yaitu para tentara yang berhasil dievakuasi kembali ke Inggris. Tapi di antara mereka tidak ada Robbie yang Briony cari. Suatu ketika, Briony melihat dari sebuah tayangan televisi jika para tentara Inggris yang berada di pantai Dungord telah berhasil ditarik pulang ke Inggris, di mana Robbie sebelumnya juga berada di sana. Dari televisi juga, Briony kemudian mendapat kabar bahwa seorang pengusaha sukses yang bernama Paul telah bertunangan dengan Lola, yang tak lain adalah sepupu Briony. Tanpa undangan, Briony kemudian mendatangi pernikahan Lola dan Paul. Saat itulah suatu kebenaran kemudian menyeruak. Briony mengingat peristiwa kurang lebih 4 tahun yang lalu, di mana sebenarnya malam itu Briony melihat dengan jelas bahwa Paul adalah pelaku yang telah menodai Lola. Tapi karena rasa cemburunya pada Robbie yang lebih menyukai Celia, akhirnya Briony memberikan kesaksian palsu. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Briony saat ia melihat Lola menikah dengan Paul. Briony tak mengetahui bahwa Lola dan Paul saling menyukai sejak dulu. Kemudian setelah mendapatkan alamat dari rumah sakit, Briony mendatangi tempat di mana Celia tinggal. Briony meminta maaf langsung kepada kakak perempuannya itu, dan Briony berjanji akan membersihkan nama Robbie di pengadilan. Tapi Celia masih sangat marah pada Briony. Saat itu lalu muncul Robbie dari pintu kamar Celia yang ternyata berhasil pulang dan kembali ke pelukan Celia. Robbie kemudian menumpahkan semua kekesalannya pada Briony. Beruntung Celia dapat menenangkan Robbie. Selanjutnya Robbie meminta Briony melakukan apa saja yang Briony bisa. Salah satunya adalah menulis pengakuan kepada Nyonya dan Tuan Telis tentang kejadian yang sebenarnya. Namun satu masalah muncul. Briony mengatakan jika Paul sekarang telah menikahi Lola dan mereka tidak mungkin melawan Paul yang saat ini begitu dekat dengan orang pemerintahan. Lagi pula tak mungkin meminta Lola untuk melawan suaminya sendiri di pengadilan. Putus asa karena tak ada harapan untuk membersihkan namanya, Robbie lantas menyuruh Briony untuk segera pergi dari rumah Celia. Kisah berlanjut saat tahun 2007. Terlihat Briony yang sudah tua dan telah sukses menjadi seorang novelis terkenal. Dalam sebuah sesi wawancara, Briony menceritakan tentang novel ke-21-nya sekaligus novel terakhirnya sebelum ia memutuskan pensiun. Sebuah novel yang berjudul Atonement yang mengisahkan tentang perjalanan cinta antara Celia dan Robbie.
Dari wawancara itu, akhirnya semua orang tahu bahwa bagian kisah di mana Celia dan Robbie tinggal bersama dan Bryony datang untuk meminta maaf pada Celia dan Robbie sepenuhnya hanyalah sebuah fiksi belaka. Karena yang sesungguhnya terjadi, Celia tak dapat bertemu lagi dengan Robbie setelah pertemuan mereka di restoran. Karena Robbie meninggal di Dungord sebelum ia berhasil dievakuasi ke Inggris. Sementara Celia tewas beberapa bulan setelah kematian Robbie. Celia tewas tenggelam setelah tempat persembunyian bendungan bawah tanah warga Inggris dibom oleh tentara Jerman. Dan karena rasa menyesalnya yang telah memisahkan Celia dan Robbie, akhirnya Bryony menyatukan mereka kembali, meski itu hanya dalam sebuah novel.